Halo rekan-rekan sekalian, kita lanjut ke part selanjutnya. Part selanjutnya yaitu tentang PLC arsitektur, karena sebelumnya kita telah belajar mengetahui apa itu PLC dan bagaimana part-part dari body PLC. Nah, sekarang kita akan masuk ke PLC arsitektur. Sama seperti sebelumnya, kita telah belajar part-part dari PLC dan sekarang kita akan masuk ke bagaimana PLC berkomunikasi satu sama lain dan juga bagaimana kelebihan-kelebihan dari PLC dan macam-macam dari PLC tersebut. Oke. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa PLC itu terdiri dari power supply, CPU, digital input modul, digital output modul, analog input, dan analog output. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana di dalam PLC tersebut, apa yang terjadi. Nah, di dalam PLC dapat berkomunikasi dengan PLC lainnya. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis dari PLC. Nah, pada desain arsitektur PLC terdiri dari dua arsitektur. Arsitektur pertama yaitu open arsitektur, arsitektur kedua closed arsitektur. Open arsitektur ini dimaksud yaitu PLC ini dapat terhubung dengan perangkat dan program yang dibuat oleh produsen lain. Jadi dia dapat berkomunikasi atau terhubung dengan PLC merek lainnya. Misalnya Omron dapat berkomunikasi dengan Schneider dan seterusnya. Nah, untuk PLC yang tertutup, PLC yang tertutup ini yaitu PLC yang tidak dapat terhubung atau diprogram dengan produsen lainnya. Jadi dia hanya dihubungkan oleh perangkat itu sendiri. Nah, catatan ketika bekerja dengan sistem PLC kepemilikan atau misalnya closed arsitektur, nah, kita harus yakin bahwa setiap perangkat keras atau perangkat lunak generik yang kita gunakan itu kompatibel dengan PLC tersebut. Jadi kita misalnya kalau pakai Omron, apakah Omron tersebut kompatibel dengan valve kita atau solenoid kita. Jadi kita harus make sure satu persatu apakah dia dapat terhubung atau tidak. Jangan misalnya kita beli bebas tapi nanti ujung-ujungnya tidak dapat dihubungkan. Oke. Berikut ini merupakan nah dari PLC seperti yang bagian kiri, kita bisa lihat bahwa Central Processing Unit atau CPU. Nah, CPU ini akan bisa dihubungkan dengan modul input dan modul output. Nah, dari modul input dan output kita bisa lihat bahwa beberapa simbol ya dari modul input dan modul output, simbol-simbolnya juga, dan juga di sini CPU dapat terhubung dengan program device atau misalnya ladder diagram yang selanjutnya akan kita upload ke PLC yang telah kita buat. Nah, pada PLC juga ada fixed I/O, ada modular I/O. Fixed I/O itu maksudnya ya PLC yang input outputnya itu sudah fix. Jadi input outputnya itu tidak bisa ditambah satu sama lainnya. Nah, biasanya pada fixed I/O itu PLC-nya berukuran kecil, misalnya hanya 12 input dan 8 output, hanya seperti itu. Nah, dalam satu paket dengan satu unit yang tidak bisa dilepas atau dipasang. Jadi dia tuh dalam satu paket misalnya seperti PLC CP1H atau CP1L. Nah, dia fix PLC. Jadi dia tidak modular PLC. Jadi dia fix input outputnya dan kita tidak bisa menambahkannya. Nah, prosesor dan I/O yang dikemas bersama-sama. Jadi dalam satu PLC sudah ada I/O, sudah ada PLC, sudah ada CPU dan seterusnya. Nah, biasanya biayanya itu murah, misalnya ya CP1H, CP1L itu kan sekitaran 1 juta. Nah, tetapi kelemahannya itu tidak fleksibel misalnya saya ingin menambahkan misalnya saya ingin inputnya itu lebih banyak. Nah, itu kita tidak bisa pakai PLC tersebut. Misalnya ya sudah limit inputnya hanya 12, tapi kita butuhnya 14, jadi kita tidak bisa hanya menambahkan modulnya saja, tapi kita harus ganti PLC-nya, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya modular I/O. Jadi modular I/O itu input outputnya bisa kita tambahkan seperti modul slide into the rack. Jadi kita langsung truk, jadi kita langsung bisa pasang
input output baru dan menambahkannya, misalnya yang tadinya 12 jadi misalnya 24. Nah, kita hanya tinggal koneksikan saja keraknya. When the module slide into the rod, it's make a electrical connection with a series of the contact. Jadi kalau kita sudah memasukkan atau slide kerak, berarti dia otomatis dia connect ke CPU-nya. Nah, itu contoh dari modular I/O. Nah, oke. Contoh selanjutnya yaitu PLC, input PLC. Nah, ini contoh dari input PLC modul apa saja dan simbolnya. Nah, ini seperti simbol switch, simbol push button. Nah, input yang dapat digunakan di PLC itu ada misalnya relay, push button, limit switch, analog sensor, selector switch. Nah, itu salah satu macam beberapa contoh input yang bisa kita gunakan. Nah, kita tinggal koneksikan saja seperti misalnya kita pakai wire langsung ke input. Nah, dia bisa langsung gunakan. Nah, ini input interface. Nah, input interface kita harus baca juga kira-kira sesuai tidak sih voltage-nya sama power supply dari power supply yang kita bisa lihat di sebelah kiri paling ujung. Nah, dia sesuai tidak sih dengan power supply yang ada di PLC kita. Nah, kita juga harus make sure. Nah, ini contoh-contoh dari input output input yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya ada kontaktor, ada selector switch. Nah, ini ada limit switch, ada selector switch, ada push button. Nah, pada komponen-komponen PLC, CPU merupakan lanjut ke CPU. Nah, pada CPU, CPU itu di dalamnya itu ada mikroprosesor. Nah, mikroprosesor ini mengimplementasikan logik dan kontrol komunikasi di antara modul-modul. Jadi dia itu nanti yang akan mengkomunikasikan semuanya. Rangkaian yang digunakan bisa dimasukkan dalam bentuk rangkaian ladder diagram. Jadi kita bisa kirim ladder diagram ke CPU. Nah, nanti CPU akan memproses ladder diagram yang kita telah buat. Prosesor menerima input dari berbagai macam peralatan sensor. Jadi dia bisa dapat menerima input dan memprosesnya pada prosesor dan memprosesnya selanjutnya dan mengirimkannya ke perintah pada output ataupun misalnya nanti mengirimnya ke HMI kayak gitu. Nah, lalu ada prosesor. Nah, prosesor ini memberikan catu daya. Catu dayanya itu misalnya bukan hanya misalnya AC saja, DC saja, tapi tergantung dari power supply yang dia gunakan. Nah, nanti kita juga harus baca kira-kira inputnya power supply-nya apa yang bisa digunakan. Kadang-kadang bisa DC 24 volt ataupun AC. Nah, kita harus make sure kira-kira power supply-nya itu DC atau AC. Nah, kita sudah membahas input CPU, lalu juga yang sebelumnya adalah power supply. Nah, selanjutnya yaitu bagian dari komunikasi dari PLC. Nah, komunikasi pada PLC itu ada berbagai macam, salah satunya adalah LAN atau Ethernet. Jadi, untuk berkomunikasi dari satu PLC ke PLC lainnya, nah kita bisa menggunakan LAN Ethernet atau misalnya mau menghubungkan printer dengan PLC, nah itu kita juga bisa menggunakannya. Lalu ada adapter communication, misalnya untuk mengatur remote I/O, jadi device tidak perlu terlalu dekat ke modul CPU, jadi I/O-nya juga bisa kita gunakan, misalnya menggunakan komponen komunikasi lainnya. Lalu berhubung dengan expansion unit. Lalu selanjutnya berhubung dengan expansion unit, kita dapat menggunakan antarmuka operator seperti misalnya untuk mengawasi dan atau operator, yaitu kita bisa melihatnya menggunakan 7 segmen. Nah, bila kita lihat pada modul communication, kita juga bisa menghubungkan dari satu PLC ke PLC lainnya. Misalnya dari satu PLC untuk misalnya menggerakkan hopper atau drum dari PLC lokal. Jadi kita bisa menggunakan PLC dari jarak jauh. Nah, untuk komunikasi dengan prosesor biasanya to remote track use a special
communication network. Nah, nanti selanjutnya akan saya jelaskan kira-kira apa sih communication network yang bisa kita gunakan misalnya untuk berkomunikasi dari satu PLC ke PLC lainnya. Nah, ini contohnya. Kita bisa menggunakan dari satu PLC ke PLC lainnya, kita bisa menggunakan modul seperti misalnya Modbus RTU Easy Master. Nah, ini bisa berkomunikasi dengan modul bus RTU Easy Master, atau misalnya kita bisa menggunakan serial PLC link seperti misalnya RS422A atau 485. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya RS232 dan RS485. Nah, dari PLC ini bukan hanya PLC dapat berhubungan dengan PLC lainnya, tapi PLC juga dapat berkomunikasi dengan misalnya untuk HMI. Nah, ini kita bisa gunakan NS series PT atau misalnya NF series PT. Nah, untuk upload atau download dari PLC ke personal computer, kita bisa menggunakan USB kabel. Nah, atau misalnya untuk PLC dan device Omron lainnya, kita bisa menggunakan Smart FB Library. Nah, ini seperti yang di paling bawah kanan, paling bawah kiri. Nah, ini kita bisa lihat ada yang seperti VGA, ada yang hijau-hijau ini. Nah, yang seperti VGA itu ya, itu RS232C. Nah, biasanya RS232C itu berkomunikasi hanya satu arah, misalnya dari satu PLC ke PLC lainnya. Sedangkan kalau yang hijau ini atau misalnya RS485, nah kita pergi ke kanan. Kalau pakai RS485, kita bisa berkomunikasi dari PLC ke modul lainnya. Misalnya kita bisa berkomunikasi dengan laptop, HMI, modem, atau misalnya VFD dan lainnya. Nah, sedangkan dengan RS232 itu hanya komunikasi hanya misalnya satu device ke device lain, satu device saja. Sedangkan dengan RS485 kita dapat berkomunikasi bukan hanya ke satu device, tapi kita bisa berkomunikasi ke lebih dari satu device. Nah, lalu pada sebuah PLC, nah komunikasi dengan PC adalah yang paling umum digunakan sebagai perangkat pemrograman. Jadi untuk uploadnya, nah perangkat lunak ini memungkinkan kita untuk membuat atau mengedit dokumen kita, menyimpan dan mengatasi masalah pada program. Kita juga dapat mensimulasikan program kita, mana yang sedang berjalan atau tidak pada komputer. Nah, lalu komputer pribadi berkomunikasi dengan PLC. Nah, biasanya seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa pakai USB. Nah, PC with appropriate software. Jadi misalnya untuk Omron kita bisa pakai CX1 dan lainnya. Nah, untuk kebutuhan memori pada PLC, nah itu ada berbagai macam kebutuhan memori. Ada yang misalnya yang 1K, 64K, dan 2M. Nah, ini beda-bedanya misalnya kalau yang 1K inputnya maksimum 20, outputnya hanya 14. Nah, sedangkan untuk yang 64K, nah kita bisa menggunakan 4000 input dan output. Nah, untuk yang 2M ini kita bisa menggunakan hampir 128 input output. Nah, itu bagaimana kebutuhan memori yang kita gunakan pada PLC kita. Nah, kita masuk ke kelebihan dari PLC. Kelebihan dari PLC itu pada wire serumit ini kita dapat meminimalisasikannya menggunakan PLC. Jadi kita hanya memprogramnya menggunakan ladder diagram. Program takes a place of much the external wiring that will be required for control of a process. Nah, biasanya kita mengeliminasi lebih banyak pengkabelan yang rumit. Nah, jadi kita tidak memerlukan untuk pengkabelan yang rumit tersebut dan mengeliminasi relay konvensional seperti itu. Nah,
Lalu PLC itu lebih fleksibel, jadi kita bisa secara otomatis gak usah on off kabel, mencopot kabel dan memasangnya kembali, tapi kita hanya cukup delete atau, menambahkan kabel tersebut kalau kita menggunakan PLC, biasanya seperti itu. Nah, lebih rendah biaya. Nah, biasanya, PLC itu lebih rendah biaya kalau dibandingkan dengan misalnya relay. Nah, lalu, tapi kita tidak bisa menggantikan kontrol daya pada, relay tersebut. Karena pada misalnya start delta kita masih membutuhkan untuk kontrol motor menggunakan kontaktor, seperti itu. Nah, kapabilitas komunikasi. Nah, dengan PLC kita bisa berkomunikasi dengan device lainnya, sedangkan relay kan kita tidak bisa berkomunikasi dengan device lainnya. Sedangkan PLC kita bisa, berkomunikasi misalnya dari satu PLC ke PLC lainnya, atau ke komputer, atau misalnya ke SCADA, atau misalnya ke ke remote dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan PLC. Nah, lanjutnya waktu respon. Nah, waktu respon PLC itu, cukup real time, jadi misalnya kita bisa mengetahui, dengan HMI atau dengan SCADA, posisi-posisi saat ini pada device kita misalnya yang sedang ada di lapangan. Nah, dengan PLC kita dapat memudahkan pekerjaan kita. Nah, lalu kita dapat melihat troubleshooting. Nah, dengan, misalnya di program kita dapat melihat, "Oh, ini ada troubleshooting di sini," atau misalnya nanti di PLC nanti ada warna, misalnya di warna ada di PLC itu nanti ada warna-warnanya, misalnya 3 warna atau 4 warna di PLC-nya. Nah, nanti kalau ada error dia, berwarna merah di LED pada PLC. Nanti kalian bisa mencobanya, nanti saya, jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk part ini, terima kasih, untuk part pengenalan PLC juga sudah berakhir. Terima kasih, semoga penjelasan saya yang telah saya berikan, dapat menambah pengetahuan kalian terhadap PLC. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.